Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kontekstual Bible Reading kita, yang pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dari Kitab Yosua pasal yang kedua. Ini disilakan. Yosua 2. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikat pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu haruslah sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya,
sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ya, terima kasih. Pada pasal pertama kitab Yosua kemarin kita telah mendapatkan penjelasan bahwa Yosua mendapatkan perintah Allah untuk merebut tanah Kanaan. Dan sebagai kitab dengan genre narasi, maka pada pasal kedua dari kitab Yosua ini menceritakan bagaimana Yosua memulai kepemimpinannya memasuki tanah Kanaan. Pada bagian awal pasal ini kita melihat bagaimana Yosua menggunakan sebuah strategi sebelum memasuki tanah Kanaan, yaitu dengan melakukan pengintaian. Disebutkan bahwa Yosua mengirimkan 2 orang pengintai untuk mengamati negeri itu. Negeri yang dimaksud ini tentunya adalah Kanaan. Jadi Kanaan ini terdiri dari beberapa kota yang memiliki otonomi dan dipimpin oleh seorang raja. Nah, salah satu kota itu adalah kota Yeriko. Apa yang dilakukan kedua pengintai ini? Ya, mereka pergi ke sebuah rumah, dan rumah itu adalah milik seorang wanita bernama Rahab. Nah, siapa Rahab ini? Rupanya dia adalah seorang wanita dengan profesi yang negatif ya di masyarakat. Dia disebut sebagai seorang perempuan Sunda. Nah, kedatangan kedua pengintai dari Israel ini ternyata telah tercium oleh orang Yeriko, sehingga kedua pengintai ini dilaporkan kepada raja. Bahkan mereka telah mengetahui tujuan kedua pengintai dari Israel ini adalah untuk menyelidiki negeri Kanaan. Nah, pada bagian selanjutnya di ayat 2 sampai ayat yang kelima, kita akan melihat bagaimana Yeriko, Raja Yeriko ini memerintahkan utusannya untuk melakukan investigasi tentang keberadaan orang Israel ini di rumah Rahab. Nah, dari proses investigasi ini kita melihat ada percakapan antara Rahab dengan utusan Raja Yeriko. Mereka meminta Rahab untuk membawa keluar kedua orang Israel ini, dan utusan raja ini juga mengatakan bahwa kedua orang Israel ini adalah orang yang cukup berbahaya bagi negeri mereka. Nah, kita melihat dalam narasi ini pada awalnya Rahab mengakui memang bahwa ada 2 orang Israel yang masuk ke rumahnya. Kemudian ia membuat cerita ya bahwa keduanya telah pergi sebelum gerbang kota ditutup menjelang malam. Kemudian Rahab juga menyuruh utusan raja ini untuk mengejar mereka keluar kota. Dan kita melihat kedua utusan raja ini juga mengikuti instruksi Rahab dengan mengejar, disebutkan di sini mengejar sampai ke arah sungai Yordan. Nah, keterangan yang disampaikan Rahab ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena kenyataannya Rahab ini telah menyuruh kedua pengintai dari Israel ini bersembunyi di satu rumahnya. Kemudian Rahab juga menyembunyikan mereka di bawah timbunan jerami. Nah, tentang kebohongan Rahab ini ada beberapa tafsirannya dari sudut pandang etis. Dari beberapa penafsir berpendapat bahwa meskipun tindakan Rahab ini berkontribusi positif terhadap para pengintai, tetapi kebohongan Rahab tetap sebuah dosa yang tidak diperkenan oleh Allah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kebohongan Rahab ini adalah sebuah dosa yang dapat ditolerir, karena Rahab bukan umat Israel yang pada waktu itu terikat dengan hukum Allah. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat dari sudut pandang misi. Ya, kita melihat bahwa Allah itu berdaulat di dalam misinya. Jadi apakah Rahab akan berbohong atau tidak berbohong, maka misi Allah melalui umat Israel tetap akan tergenapi. Dan tentunya misi Allah ini juga tidak mengambil keuntungan dari kebohongan Rahab. Kita juga melihat karya Allah dalam pekerjaan misinya, baik di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah selalu melibatkan umatnya. Kemudian pada bagian selanjutnya di ayat 6 sampai ayat yang ke-13, kita melihat bagaimana Rahab sebagai orang yang berasal dari bangsa Kanaan, yaitu bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang terkenal dengan perbuatan perzinahannya,
bangsa yang politeistis dan bangsa yang disebutkan sering melakukan ritual persembahan anak. Nah, Rahab ini terlibat percakapan dengan orang Israel yang notabene adalah umat pilihan Allah. Nah, dari percakapan yang dinarasikan dalam Yosua ini kita melihat bagaimana iman Rahab dan perbuatan iman dari Rahab ini. Iman dari seorang perempuan bangsa asingnya. Iman seperti apa yang ditunjukkan oleh Rahab? Yang pertama kita melihat di ayat 9, Rahab menyatakan pengakuannya bahwa Allah telah memberikan negeri Kanaan kepada bangsa Israel. Ya, di ayat 9 dikatakan bahwa Rahab mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Nah, hal ini menceritakan kepada kita bahwa Rahab mengakui bahwa Tuhan telah, ya, dia katakan Tuhan telah menyerahkan negeri ini kepada kalian. Artinya di dalam iman Rahab percaya bahwa bangsa Israel akan mengalami kemenangan terhadap bangsa Kanaan. Kemudian Rahab juga menyebut kata Tuhan pada ayat ini menggunakan nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Rahab tidak menggunakan nama yang sama dengan Allah-Allah lain dari bangsanya. Nah, hal ini tentu hal yang luar biasa ya, seorang dari bangsa asing menyebut Allah Israel dengan sebutan Yahweh. Tentu ini berasal dari pengenalan akan Allah Israel. Nah, bagaimana Rahab ini bisa mengenal Allah Israel? Ya, selanjutnya kita melihat ada pengakuan Rahab yang kedua. Ya, Rahab menyatakan pengakuannya akan Allah Israel Allah adalah penguasa langit yang ada di atas dan bumi yang ada di bawah. Ya, Rahab mengakui Allah adalah Allah atas kosmos yang dahsyat. Rahab dan bangsa Kanaan mendengar berita tentang Allah Israel yang berkuasa, yang melalui karyanya mengeringkan laut Tiberau, sehingga umat Israel ini terlepas dari kejaran bangsa Mesir. Dan peristiwa kedua yang membuat mereka mengakui Allah yang besar, Allah Israel yang besar itu adalah ketika bangsa Israel mampu mengalahkan kedua bangsa Amori, yaitu Sihon dan Og. Nah, jika kita melihat setting peristiwa terbelahnya laut Tiberau, ini adalah peristiwa yang terjadi pada awal perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi cerita kebesaran Allah Israel ini masih tersiar hingga sekitar 40 tahun kemudian ya, karena kita melihat setting dari cerita di Yosua pasal 2 ini bangsa Israel sudah hampir ya memasuki tanah Kanaan. Nah, di sini kita melihat bahwa misi dari perjanjian lama yang bersifat sentripetal ini, yaitu perbuatan-perbuatan Allah melalui bangsa Israel, menarik bangsa-bangsa lain mengenal Allah. Dan kita juga melihat bahwa dampak misi itu juga sangat luas ya, baik dari aspek jarak maupun waktu, tidak hanya berdampak pada saat itu juga, tetapi berdampak luas pada masa yang akan datang. Nah, implikasinya bagaimana dengan kita di saat ini? Jika kita sudah melakukan misi, tetapi kita belum melihat hasilnya pada saat ini, nah kita tentunya percaya bahwa apa yang kita sudah lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tentunya kita akan tetap terus bersemangat dan terus maju di dalam misi bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Allah, karena dampak dari misi itu tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi berdampak pada masa yang akan datang. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kedua pengakuan Rahab tentang Allah Israel ini menunjukkan imannya kepada Allah Israel. Kalau kita membaca di Ibrani 11 ayat 31 juga mencatat iman Rahab. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana iman Rahab yang mengakui kebesaran Allah Israel yang akan menyelamatkan bangsa Israel ini akan menghasilkan tindakan. Tindakannya apa? Yaitu Rahab memberikan informasi kepada para pengintai ini tentang kondisi bangsa Kanaan yang ada dalam kegentaran terhadap Allah Israel. Kemudian Rahab memberikan instruksi ya kepada kedua pengintai ini bagaimana agar mereka bisa lolos dari orang-orang Yeriko yang mengejarnya. Nah, dari sini kita melihat bagaimana keseriusan dan kesungguhan Rahab ya di dalam memfasilitasi kedua pengintai ini agar berhasil di dalam misinya. Rahab, seorang dari bangsa asing yang tidak mengenal Allah, dipakai Allah dalam rencana besar misi keselamatannya. Bahkan ke depannya kita melihat bagaimana Rahab ini menjadi salah satu wanita yang masuk dalam silsilah hingga kelahiran
Mesias. Nah, jika kita dipakai Allah saat ini, ya tentunya Allah tidak memperhitungkan siapa diri kita di masa lalu ya. Ketika kita pada saat itu masih berdosa, pertobatan kita di dalam Tuhan menjadikan kita layak, menjadikan kita berkenan sebagai alat misi Allah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kita tidak terintimidasi oleh masa lalu kita. Kita mau terus buat bagi Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat ada sebuah tindakan iman yang dilakukan oleh Rahab ini, bahwa Rahab percaya bahwa keselamatan bangsa Israel juga akan menjadi keselamatan baginya dan keselamatan bagi keluarganya. Oleh karena itu dalam perjanjian dengan kedua pengintai Israel ini, Rahab meminta agar bukan hanya dirinya tetapi juga keluarganya diselamatkan. Nah, kita bisa belajar juga dari Rahab di sini bahwa berkat keselamatan yang kita peroleh kiranya bukan hanya menjadi milik kita sendiri, tetapi setiap orang yang sudah diselamatkan tentu akan berdampak pada keselamatan orang lain, khususnya orang-orang terdekat, yaitu keluarga-keluarga. Nah, jika kita sudah diselamatkan, tentu kita juga rindu orang-orang lain dan orang-orang terdekat kita juga diselamatkan. Kemudian pada bagian akhir dari ayat yang ke-23 sampai 24 kita melihat keberhasilan para pengintai ini dengan membawa informasi kepada Yosua berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari Rahab. Rasa takut, rasa ngeri, gentar bangsa Kanaan kepada bangsa Israel. Disebutkan oleh Rahab juga bahwa bangsa Kanaan ini telah tawar hati dan telah jatuh semangatnya. Nah, keterangan dari Rahab ini menunjukkan bahwa Allah telah menyerahkan negeri Kanaan kepada bangsa Israel. Nah, dari apa yang kita baca pada pagi hari ini kita dapat menarik makna teks. Yang pertama bahwa Allah berdaulat mewujudkan misinya dalam pekerjaan misinya. Kemudian yang kedua, Allah memakai orang-orang dari berbagai latar belakang dalam mewujudkan misinya. Dan yang ketiga, ya pekerjaan misi akan berdampak luas dalam dimensi jarak dan waktu. Kemudian aplikasi apa yang bisa kita ambil dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, apakah saudara dan saya percaya Allah berdaulat dalam pekerjaan misinya? Dan yang kedua, apakah saudara dan saya mau dipakai Allah dalam pekerjaan misinya? Dan yang ketiga, apakah saudara dan saya percaya misi yang kita lakukan akan berdampak luas dalam dimensi jarak dan waktu. Demikian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya terus firman ini menguatkan kita untuk bekerja buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Dialah kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian, Kau Allah yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang membuat kita selalu terpesona akan Dia. Dan kuasa mujizatnya dinyatakan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau
mari sembah Dia. Haleluya. Aku sembah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Mari kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang besar, Allah Yahweh, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan kita terus setia untuk terus mengikuti misinya Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang heran, dan kita mau terus percaya dan melakukan perkara yang besar. Hidup kita menjadi dampak bagi misi Tuhan di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Mari kita mengucap syukur dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan, aku punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa. Engkau Allah penyelamat, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang hidup, yang menjadi pengharapan setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini iman kami diteguhkan, dikuatkan, bahwa ketika kami setia, ketika kami taat pada misi Tuhan, Allah akan melakukan perkara yang besar melalui hidup kami, supaya hidup kami berdampak bagi lingkungan di keluarga, lingkungan di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun kami ditempatkan. Kami boleh menaikkan nama Tuhan, kami boleh mengikrarkan misi Tuhan, bahwa banyak jiwa akan diselamatkan melalui kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bekerja dan berkarya di dalam kami. Terima kasih Tuhan.